Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di sini aku ingin membahas tentang sistem pendidikan di Finlandia, Jerman, Singapura, dan Estonia. Nah, menurut kalian kalau kalian ditanya negara mana yang punya sistem pendidikan terbaik di dunia, pasti jawabannya nggak jauh-jauh kan dari negara Finlandia, Jerman, Singapura, atau Estonia. Tapi apa yang bikin pendidikan mereka begitu sukses ya? Dan yang lebih penting, bisa nggak sih Indonesia meniru mereka? Nah, lanjut aja nih kita bahas nih. Yang pertama, negara Finlandia. Tapi sebelum kita bahas, gimana kalau kita lihat dulu negara Finlandia itu kayak mana sih? Gimana guys, Finlandia bagus banget kan? Jadi pengen deh ke Finlandia juga. Nah, tapi kita langsung aja nih ke pembahasan tentang pendidikannya. Finlandia ini dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan paling santai tapi efektif. Di sini, anak-anak mulai sekolah di usia 7 tahun, tanpa PR yang berat, tanpa ujian nasional, dan fokus pada kesejahteraan mental siswa. Guru dianggap profesi prestisius, dan semua guru wajib punya gelar master. Ruang kelas pun lebih fleksibel, dan pendidikan inklusif diterapkan dari awal. Nah, menurut kalian bagus banget kan pendidikan di Finlandia ini? Kalau menurutku sih, yang bisa kita adaptasi di Indonesia itu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Yang kedua, fokus pada pembelajaran berbasis minat dan tidak hanya mengejar nilai. Yang ketiga, kurikulum yang lebih humanis dan ramah anak. Gimana? Bagus banget ya Finlandia ini? Gimana kalau kita lanjut lagi ke negara yang kedua, yaitu negara Jerman. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita lihat dulu nih negara Jerman gimana ya. Wah, di Jerman bagus banget ya guys. Tapi lanjut aja nih kita ke pembahasan tentang pendidikannya. Jadi, di Jerman itu pendidikan menengah dibagi menjadi beberapa jalur. Yang pertama, akademik, vokasi, atau campuran. Nah, sistem ini menyesuaikan dengan potensi dan minat siswa sejak dini. Selain itu, Jerman terkenal dengan sistem dual training, yang dimana belajar di sekolah dan magang di industri, yang bikin lulusannya siap kerja. Wah, keren banget ya di Jerman, setelah sekolah bisa langsung kerja. Nah, kalau menurutku, negara ini bisa banget diadaptasi di Indonesia. Yang pertama itu penguatan pendidikan vokasi dan link dan match dengan industri. Yang kedua, kurikulum fleksibel sesuai minat dan bakat siswa. Ketiga, program magang yang terstruktur sejak sekolah menengah. Wah, keren banget kan Jerman ini? Bisa langsung kerja, bisa langsung kita kejar nih cita-cita kita. Nah, setelah itu kita langsung aja nih ke pembahasan yang ketiga, yaitu negara Singapura. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gimana kalau kita lihat dulu gimana negara Singapura ini. Nah, itu dia negara Singapura guys. Langsung aja nih kita ke pembahasan ke pendidikannya. Singapura sukses membangun sistem pendidikan yang sangat kompetitif tapi terstruktur. Guru direkrut dari 1/3 lulusan terbaik, pelatihan guru sangat intensif, dan teknologi sudah masuk ke semua level pendidikan. Fokus utamanya itu kemampuan berpikir kritis dan kedisiplinan. Nah, menurut aku nih guys,
yang bisa diadaptasi di Indonesia dari negara Singapura itu yang pertama, seleksi dan pelatihan guru yang lebih ketat dan terarah. Yang kedua, integrasi teknologi secara sistem dan pembelajaran. Yang ketiga, penekanan pada sains dan literasi digital. Nah, gimana nih guys? Bagus juga kan di negara Singapura ini? Nah, lanjut nih kita ke negara yang keempat, yaitu negara Estonia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gimana kalau kita lihat dulu nih negara Estonia nih gimana? I was running far away, would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But Lord, take me home where I 被别人震到离开，将世界变得黑白，问题你不用去猜，留下我对的爱。How you feeling tonight? How you feeling tonight? Let me go fucking all night. Nah, itu dia negara Estonia. Nah, Estonia ini sering banget disebut sebagai negara raja pendidikan digital. Semua sekolah dihubungkan dengan internet cepat sejak tahun 2000-an. Mereka juga fokus pada kesetaraan. Anak kota dan desa punya akses pendidikan yang sama. Hasilnya, Estonia selalu masuk peringkat atas dalam tes internasional seperti PISA. Nah, pendidikan ini bagus banget nih diadaptasi di Indonesia. Nah, menurutku yang pertama itu akses internet dan peringkat digital yang mereka merata, terutama di daerah. Platform pembelajaran digital nasional yang kuat dan user friendly. Nah, yang ketiga, kesetaraan dalam aksesi sumber daya antar sekolah. Nah, gimana nih guys? Bagus banget kan dari keempat negara mereka? Nah, jadi keempat negara ini memang punya karakteristik yang unik. Tapi satu benang merah jelas, mereka serius membangun fondasi pendidikan jangka panjang. Kalau Indonesia mau maju, investasi terbesar bukan di jalan tol, bukan sih? Atau gedung tinggi, tapi di ruangan kelas tempat masa depan dibentuk. Ya nggak sih guys? Gimana nih menurut kalian? Pembahasan ini seru banget kan? Ya udah deh kalau begitu guys, udah panjang banget nih pembahasan kita. Kalau begitu cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.